Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 8. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hafalan 5 hadis beserta terjemahan dan pemahamannya. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang sungguh-sungguh dalam belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bunyi hadisnya yaitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihullahu wa innamal alima bita'allumi, rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka ia dikaruniai kepahaman agama. Dan sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pemahaman bahwa peserta didik hendaknya menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh dan keseriusannya dalam ilmu yang dia pelajari, sehingga ilmu tersebut bisa dipahami dan diperdalam secara baik dan dipelajari dengan baik. Dan juga keseriusan dalam belajar ini merupakan salah satu perilaku yang terpuji. Karena apa? Karena kalau peserta didik ini tidak serius dalam belajar atau terkesannya main-main, maka dikhawatirkan akan menyinggung perasaan pendidik yang telah memberikan ilmu kepada peserta didik. Dan pada akhirnya peserta didik ini tidak bisa memperoleh ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya. Faktanya, banyak orang yang berhasil dalam berbagai bidang karena ketekunan dan kesungguhannya dalam suatu pekerjaan atau kegiatan yang ia lakukan. Artinya apa? Artinya seorang peserta didik ini seharusnya lebih fokus, tekun, dan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan agar bisa berhasil menggapai sebuah cita-cita atau bisa menggapai apa yang ia harapkan. Demikianlah pemahaman dari hadis sungguh-sungguh dalam belajar. Hadis yang kedua yaitu tentang penggunaan akal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bunyi hadisnya yaitu tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Rawahu Tabrani. Yang artinya, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu berfikir tentang zatnya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya. Apa katanya? Yaitu diperbolehkan untuk berpikir sebebas-bebasnya yang berkaitan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk alam semesta dengan berbagai fenomenanya yang biasa disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Namun karena keterbatasan akal manusia, Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Yaitu melarang kita untuk berpikir zatnya Allah itu seperti apa. Maka Allah larang itu kepada manusia untuk tidak diperbolehkan memikirkan zatnya Allah. Alasannya apa? Yaitu alasannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memikirkan zatnya Allah itu seperti apa. Jadi kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga yaitu tentang mencari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya yaitu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannati. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pendekatan fungsional. Pendekatan ini merupakan upaya memberikan materi pembelajaran dengan menekankan segi kemanfaatan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi motivasi kepada para sahabatnya, kepada para umatnya dengan mengemukakan manfaat, keuntungan, dan kemudahan yang diperoleh bagi orang yang berusaha mengikuti proses belajar. Dan juga dalam ungkapan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan ungkapan perintah, namun dalam ungkapan tersebut bisa dipahami sebagai makna perintah. Jadi maksudnya gini, dalam hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya, mengajak para umatnya untuk belajar, dan juga beliau mengemukakan manfaat, keuntungan, kemanfaatan, manfaat, keuntungan, dan kemudahan yang akan diperoleh ketika kita belajar menuntut ilmu tersebut. Nanti Allah akan menunjukkan jalan baginya. Siapa baginya itu? Yaitu orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Itulah hadis yang ketiga. Rasulullah memberikan motivasi kita, khususnya bagi saya, untuk selalu menuntut ilmu. Karena barang siapa menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang keempat, yaitu tentang berakhlak mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyi hadisnya yaitu innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaqi, rawahu Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya adab atau akhlak yang diharapkan atau dikehendaki dalam dunia pendidikan ini, yaitu sesungguhnya semuanya ini mengarah dan bermuara dalam rangka membina dan menanamkan serta membangun nilai-nilai akhlak dengan kepribadian muslim yang kuat dan mulia. Istilah sekarang yang populer itu yang disebut kepribadian karakter. Sesuai dengan misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wallahu a'lam. Hadis yang kelima, yaitu hadis tentang etika seorang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya yaitu laisal mu'minu bito'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi'in, rawahu Muslim. Yang artinya tidak dikatakan orang beriman orang yang selalu mencela, mengutuk, berkata keji, dan berkata kotor. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan keimanan yang diajarkan dalam hadis ini ialah bahwa para pendidik harus menanamkan kepada para peserta didiknya bahwa pengakuan rasa beriman itu konsekuensinya harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak dibuktikan, sama halnya dengan seorang yang munafik, yaitu hanya ucapannya saja ia berkata bahwasannya ia beriman, namun pada perbuatannya itu sangat jauh dari ciri sebagai orang mukmin yang benar-benar menjaga keimanannya untuk tidak menyakiti siapapun, baik dalam lisan maupun perbuatan. Wallahu a'lam. Baiklah, itulah 5 hadis yang sudah saya sampaikan beserta terjemahan dan maksud atau pemahaman dalam hadis tersebut. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi saya khususnya, dan semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pemahaman saya dalam memahami hadis tersebut. Semoga bisa dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.